Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan Feby Karisma, Diatitis Malyaningsi, Aditya Saputra, dan Aisyah Kamelia Andani. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pemikiran John Maynard Keynes. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Feby. Saya, Feby Karisma, akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang Keynes, di mana Keynes sendiri yaitu tokoh pemikir ekonomi dan tokoh pengatur keuangan di Inggris pada masa itu. Keynes lahir di Inggris pada tanggal 5 Juni tahun 1883. Keynes lahir dari ahli ekonomi yaitu bapaknya yang bernama John Neville. Kenapa Keynes dikatakan anak laki-laki yang jenius? Keynes sendiri memiliki kecemerlangan di waktu dia masih sekolah, dan di waktu dia masih usia 4 tahun dia sudah bisa memikirkan arti bunga dalam segi ekonomi. Lalu dalam umur 6 tahun dia juga bisa memikirkan cara kerja otak manusia. Pada tahun 1930 Keynes menjadi seorang pemimpin revolusi yang menentang neoklasik, yaitu tentang pasar bebas dan jangka panjang. Di sini saya Diatitis Malyaningsi akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran Keynes atau bagaimana sih awal mulanya pemikiran Keynes itu. Untuk yang pertama, berawal dari Perang Dunia yang pertama, diawali ketidaksetujuan Keynes terhadap hukuman yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa atau LBB terhadap bangsa Jerman, sehingga bangsa Jerman harus melunasi semua hutangnya atau kerugiannya terhadap negara-negara pemenang dunia yang pertama, yaitu Inggris. Keynes juga beranggapan bahwa hukuman tersebut akan sulit ditepati atau dipenuhi oleh bangsa Jerman. Karena apa? Karena bangsa Jerman sendiri akan mengalami kesengsaraan jika memenuhi hukuman tersebut. Dan bukan hanya Jerman, tetapi negara-negara lain perekonomiannya akan runtuh. Untuk yang kedua itu jatuhnya perekonomian Eropa dan terjadinya Perang Dunia yang kedua. Keynes beranggapan bahwa produksi secara terus-menerus yang dilakukan oleh Jerman akan lebih menyengsarakan industrinya sendiri. Karena apa? Jerman lebih mengupayakan untuk membayar hutangnya itu kepada negara-negara pemenang, yang termasuk Inggris itu. Nah, untuk itu perlu melakukan suatu upaya untuk investasi atau upaya preventif agar suatu perekonomian negara tersebut itu tidak akan kolaps. Keynes juga menekankan segala bentuk upaya agar ekonomi negara-negara stabil dan menekankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menghindari atau menangani krisis ekonomi yang dapat sewaktu-waktu terjadi atau sewaktu-waktu menyerang. Untuk itu, perlu melakukan suatu bentuk investasi dalam bentuk fasilitas publik. Namun hal itu tidak selamanya akan berhasil gitu. Karena apa? Penambahan nilai suatu investasi yang tidak diimbangi atau tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan konsumsi secepat proses produksi juga akan menimbulkan krisis perekonomian, sehingga dia perlu diseimbangi dengan kekuatan ekonomi yang sedang berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu gitu. Untuk yang ketiga itu, Keynes juga berpendapat mengenai pentingnya suatu negara mengikuti organisasi atau terlibat dalam organisasi perekonomian dan perdagangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Bagi Keynes itu lebih menguntungkan karena apa? Karena di situ tuh keterlibatan suatu negara dalam organisasi tersebut akan dapat membantu secara langsung perekonomian negara yang bersangkutan jika mengalami krisis perekonomian. Oleh sebab itu, tidak heran bahwa Keynes salah satu ekonom yang setuju terhadap pembentukan sistem moneter global, yakni Bretton Woods System, di mana sistem itu akan membawa perubahan besar bagi kondisi dan sistem perekonomian dunia.
Keynes juga menyarankan kan adanya kebijakan pendapatan atau income policy, upaya untuk mencapai kondisi full employment. Hal itu juga dilakukan melalui perubahan status perusahaan swasta menjadi perusahaan atas nama negara. Perubahan status tersebut dimaksudkan agar negara dapat leluasa dalam mengatur kebijakan yang dikeluarkan perusahaan sehingga dapat menguntungkan rakyat secara keseluruhan dan menciptakan keadaan full employment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kamelia Andani, NIM 43 dari kelompok 7. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai latar belakang John Maynard Keynes atau dikenal sebagai dengan Keynes dan pemikiran-pemikiran dari Keynes. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang karya-karya dari Keynes sendiri. Sebagai seorang pakar ekonomi yang ulung, ia telah menulis banyak buku, yaitu yang pertama, tahun 1913, ia menulis Indian Currency and Finance yang menjelaskan mengenai masalah moneter. Dalam buku ini, Keynes memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Kemudian, pada tahun 1919, ia menulis The Economic Consequence of the Peace. Dalam buku ini, ia mengkritik cara-cara yang digunakan oleh negara yang menang Perang Dunia Pertama dalam menekankan negara-negara yang kalah perang. Negara pemenang perang menekankan negara yang kalah dengan syarat pembayaran utang yang berat. Ia berasumsi bahwa hal itu dapat menimbulkan rasa marah dan dendam dari masyarakat yang kalah perang. Keynes mengkritik cara yang digunakan pihak pemenang Perang Dunia Pertama, yakni Amerika, Inggris, dan Perancis, untuk menekankan dengan negara yang kalah, yakni Jerman, dengan mensyaratkan pembayaran hutang perang yang berat. Keynes meramalkan bahwa tindakan tersebut akan menciptakan kemarahan dan dendam dari negara Jerman. Ramalan itu terbukti dengan diprakarsainya Perang Dunia II oleh Jerman sebagai wujud balas dendam. Kemudian, tahun 1922, Keynes menerbitkan buku yang berjudul A Revenge of the Treaty. Kedua buku tersebut berdasarkan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles atau perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia I. Kemudian buku yang keempat itu ada A Tract on Monetary Reform yang ditulis pada tahun 1923. Isi dari buku tersebut yakni keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Tulisannya yang lain adalah A Tract of Money atau Risalah Uang yang terbit tahun 1930. Buku ini terbit dalam 2 volume. Volume pertama menyajikan tentang arti dan peran uang dalam perekonomian murni, sedangkan volume kedua membahas penerapannya dalam perekonomian. Kemudian, tahun 1930, ia menulis A Treatise on Money. Buku yang terdiri dari 2 jilid ini secara berturut-turut membahas teori-teori murni tentang uang dan penerapannya dalam perekonomian. Dalam hal ini perlu dicatat, dalam beberapa bukunya yang terbit sebelum The General Theory, Keynes masih berada dalam jalur pemikiran klasik dan neoklasik. Akan tetapi, jalur ini mulai ditinggalkan saat ia menulis The General Theory. Kemudian selanjutnya itu tahun 1936, ia menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 30-an, yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neoklasik. Kemudian, selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikiran yang berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu, Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang, yakni dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penangguhan. Demikian penjelasan mengenai karya-karya Keynes, kemudian dilanjutkan dengan pandangan teori klasik menurut Keynes yang akan dijelaskan oleh Mas Aditya Putra. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan teori klasik dengan teori Keynes.
Yang pertama itu dari teori klasik. Kalau dari teori klasik sendiri yaitu ekonomi pasar itu bersifatnya bebas dan selalu stabil. Pasar secara alamiah dapat melakukan self-regulation. Yang kedua, dalam jangka panjang terjadi equilibrium di pasar tenaga kerja dan kapasitas produksinya itu penuh. Yang ketiga, resesi bersifat temporer. Yang keempat, upah dan harga bersifat fleksibel. Yang kelima, tidak adanya atau tidak perlu campur tangan dari pemerintah. Sedangkan dari teori Keynes sendiri, yang pertama itu ekonomi pasar bebas, tapi tidak stabil, dan pasarnya juga nggak self-regulation. Yang kedua, perekonomian tidak akan mencapai full employment atau periodisasi jangka panjang tidak relevan. Keynes mengatakan, in the long run, we are all dead. Ini sangat berbanding balik dengan teori klasik. Dan yang ketiga itu penawaran atau produksi akan selalu menyesuaikan dengan jumlah permintaan. Menurut Keynes, demand creates its own supply. Yang keempat itu resesi bisa lama dan permanen. Kalau di teori klasik sendiri itu kan resesinya bersifat temporer. Tapi kalau di teori Keynes itu resesinya itu bersifat bisa lama dan permanen. Dan yang kelima itu upah dan harga relatif tetap. Kalau di teori klasik itu upah dan harga bersifatnya fleksibel. Jadi bisa berubah kapanpun. Dan yang keenam itu memerlukan intervensi pemerintah. Jadi menurut Keynes itu pemerintah itu harus andil dalam pasar. Kalau di teori klasik, pemerintah itu nggak perlu campur tangan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian. Ada 3 peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu yang pertama, Keynes lebih menyarankan bahwa perekonomian tidak diberikan begitu saja kepada mekanisme pasar, tetapi juga perlu adanya peran pemerintah. Yang kedua, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal. Kenapa? Karena adanya kebijakan fiskal tersebut dapat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Yang ketiga, Keynes lebih sering dikatakan awal dari tokoh pemikir ekonomi modern karena dia banyak melakukan perumusan ulang atau perubahan atau doktrin-doktrin dari pemikir klasik dan neoklasik. Terima kasih.